sejujurnya sih, ini kan pengalaman pertama saya main di horor. Terus seneng banget, sumpah seneng banget. Terima kasih. Bagian mana yang bikin mungkin garuk-garuk kepala dulu, nggak bisa tidur dulu, coba udah ceritain Mas. Waktu pertama ditawarin skripnya, saya pikir saya akan jadi Last Mimi. Maka nggak langsung gini. Karena saya belum pernah. Aku pernah. Kan Mas Dewa bilang, lu akan main jadi sesuatu yang lu belum pernah mainin. Jadi Last Mimi saya belum pernah. Iya sih. Sebuah tantangan. Iya benar. Nggak kan? Tapi akhirnya saya mendapatkan peran sebagai Kuncoro. Arjo Kuncoro. Hafal saya namanya. Ya, apa? Kalau menurut saya sih memang peran yang saya mainkan di sini cukup berat dan menyakitkan. Berat karena waktu habis syuting itu kita pulang sore, pulangnya saya tetap nge-gym. Jadi badan saya berat. Menyakitkan karena sepatu yang dipakai di syuting ini kecilan. Jadi selama sebulan syuting ini kaki saya sakit terus. Iya benar. Benar. Ya udah gitu aja. Nah yang pertama saya disuruh casting di rumah. Saya disuruh casting, saya belum pernah kerja sama Pak Imo kan dari dulu saya pikir gitu kan karena lagi kerja sama Pak Imo. Wah gimana caranya? Pokoknya saya kasih suruh casting 1, gue bikinin 4. Jadi beda-beda karakter. Saya mainin beda-beda karakter. Salah 4-4-nya. Tapi minimal saya tunjukin kalau saya mau berjuang. Iya. Kalau skripnya sih ya berat-berat asai sih. Berat-berat asai karena ya senyumnya nggak boleh terlalu lebar. Itu pesannya tuh. Orang pokoknya kalau ini senyumnya nggak boleh terlalu lebar. Terus kalau ngomong harus rendah terus. Sebenarnya kan suara saya kadang ceprek ya. Kalau lagi exciting, ya namanya udah banci. Aduh. Kalau kayak suaranya suka tinggian gitu. Dan suara harus rendah. Mas Sora, boleh nggak sekali aja perkenalkan saya Argo Kuncoro pakai suara paling rendah. Coba. Kebanyakan nonton TikTok, Ini merinding banget. Lagi. Oh iya. Basah. Takutnya hujan kan? Ya hujan. Iya. Iya kan udah mendung. Iya. Diterusin nggak? Ratu dulu. Iya. Gawat kalau terusin ya Pak. Terusin lagi. Sama mikir ya Mas. Saya mikir, saya tuh BU. Jadi saya ambil deh. Enggak. Saya tuh awalnya terjun ke dunia ini, saya dulu kan orang advertising. Ini ya 5 tahun saya advertising. Setelah di advertising, saya ditawarin main film. Terus waktu itu saya pikirannya, wah saya pengen jadi aktor. Saya pengen jadi aktor kayak Lukman Sardi, kayak siapa? Nicholas Saputra, kayak saya tiba-tiba kejebur baru aja 2 film gitu yang jadi aktor, tiba-tiba komedi terus sampai belakangan ini. Makanya itu kita ditawarin sama Pak Manas, komedi film horor tuh siapa? Mudah-mudahan besok ada lagi ya. Capek bikin ketawa orang, beneran. Udah banyak yang lucu soalnya. Mending bikin ketawa orang atau bikin merinding orang? Ini pancing aja. Gak ada hujan loh, ada hujan ya? Bikin yang mudah-mudahan ini merindingnya dapat ya. Merindingnya dapat. Ntar cerita ya, kirim-kirim ke DM aku. Asik. Biar banyak lihat dari DM aku masuk sponsor kayak gitu ya. Pokoknya DM aku. Ya boleh tepuk tangan dulu dong. Ya menurut saya sejujurnya sih ini kan pengalaman pertama saya main di horor. Terus seneng banget, sumpah seneng banget. Terima kasih Pak Imo, Pak Manot dikasih kesempatan yang luar biasa ini. Saya benar-benar enjoy banget
syuting Bang Andy untuk main film horor ini. Nah, kalau tuh saya mau kedepannya mau terus di horor atau bagaimana itu semua tergantung waktunya sih kalau. Karena semua tuh butuh waktu, ya kan? Yang penting saya mau waktu. Jadi gimana? Apakah akan mendedikasikan diri untuk horor? Mungkin aja. Oh, mungkin aja. Tetap gini ya, Kalau udah nggak ya. gitu nih. Oh, gitu. Oh, gitu. Kita ditepuk tangan dulu dong. Terus. Di Sabtu Kuncoro yang versi Sewudino. Nah, itu kan kalau misalnya kita nonton Sewudino, Sabtu Kuncoro itu penuh sekali dengan kebencian terhadap keluarga Atmojo. Nah, di sini gimana caranya kita kita mencari build up ke akhirnya itu seperti apa, dan di sini kita bisa explore lebih luas lagi, kayak misalnya dengan nemuin satu alasannya supaya marahnya Sabdo di Sewudino dan bencinya Sabdo di Sewudino terhadap keluarga Atmojo itu masuk akal. Jadi memang masalah yang harus ditimbulkan di Januliran ini besar. Iya, challenging juga. Givina boleh? Givina juga ada kan ya di Saudino kan? Ada loh. Ada. Sama ada. Takut lagi harus siap-siap nih. Ada dong. Ceritain dong. Iya ya, apa ya? Gimana caranya nge-setting semuanya kayak oke, ini karakternya sama tapi di masa kehidupan berbeda. Oh gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya sebagai Erna, saya senangnya bisa jadi anak sekolahan lagi nih teman-teman. Masih cocok ya? Masih cocok ya? Walaupun umur udah mau 30 ya? Jadi itu sih seneng banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton Sewudino kan Erna juga kan ada sangkut pautnya dengan Mas Abdo gitu. Terus sebenarnya tuh aku ingat banget waktu di Sewudino tayang banyak yang tanya juga. Ini sebenarnya istri atau baru calon atau apa? Nah ini tuh kurang lebih nanti akan dijelaskan juga di film ini, dan bener kayak kata Mas Rio, ini tuh film yang nge-build kenapa kita melakukan aksi sebesar itu di Sewudino gitu, dan semoga nanti teman-teman lumayan bisa memahami karakter kita ya, kalau kita tuh sebenarnya bukan yang memulai ya. Ya itu sih. Baru aja kita mau tahu ya lebih jauh, ya udah potong sampai situ aja biar gak banyak yang takut. Terima kasih. Kita ke Mas Rio Dewanto. Pertanyaannya sama. Beruntungnya sih nggak perlu casting ya sekarang ya, jadi nggak langsung dapat kan. Emang kalau disuruh casting lagi tuh kayak gimana sih kalau Mas Kim suruh casting? Karena kan di Sewudino saya udah ada, Iya, bener. jadi nggak perlu casting lagi. Cuma mungkin tantangannya yaitu untuk menarik balik bahwa biasanya kan kalau kita bermain sequel karakternya yang tumbuh, tapi ini kita harus kira-kira ketika tumbuh dia menjadi yang seperti di Sewudino. Nah, untuk menentukan titik awalnya itu seperti apa, jadi banyak diskusi juga sama Pak Kimo untuk menemukan motivasinya dia, dan ditambah memang skenario-nya pun juga cukup kuat banget gitu secara cerita. Ditambah kalau kita baca bukunya memang itu sangat membantu lagi untuk kita mengenal karakternya seperti apa. Tapi berarti juga sebenarnya bukan hal yang gampang ya, Rio ya. Meskipun udah nggak usah pakai casting lagi. Iya lah. Oke, Giselma silakan. Oke, halo semuanya. Halo. Kalau dari aku sendiri di film Sewudino itu kan Della tuh sudah terasuki dan secara mendadak udah dibuka dengan Della yang versi berbeda ya. Jadi sebenarnya it much more easier to me untuk nge-explore, karena di film Januliran ini aku jadi bisa nge-build up Della sebagai botol kosong, dan bukan hanya aku melihat dari Januliran tapi aku juga melihat dari secara whole story-nya, dari background story-nya Della yang dari kecil terus apa diskusi di sini juga ada karakter Della kecil juga. Jadi
Ya, dan maksud aku yang mungkin kesusahannya di mana semendadak apa sih Della itu terasuki sampai dia di Seudina tuh sedesperate dan seputus asa itu gitu. Mungkin kemalangan apa yang Della alami di Janudera, maksudnya Della ini kan nggak tahu apa-apa, jadi nanti dikuliklah di cerita Janudera. Cerita dan statement yang asik. Boleh tepuk tangan dulu untuk para kreator dan juga para chef. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.